keluargane metu teko omahe Ben. Pertanyaanku, ono apa kira-kira? Hukum yang sudah ditentukan. Kita juga sebagai ibu tidak boleh egois. Kita harus membagi kasih sayang kepada suami. Satu, Wara Koko, si perempuan ular. Aku kan gak speak up soal kasus-kasus yang ada dan berseliweran di TikTok Indonesia ini. Kali ini aku mau sedikit speak up tentang permasalahan yang dihadapi oleh seorang Ruben Onn. Ya ampun, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, malam. Gue doain lo semua sehat, semua jadi tajir ya, amin. Babang ya ampun, mau ingetin nih, yang belum subscribe langsung diceprot tombolnya subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, ini kita ada update terbaru dari video-video yang gue udah kumpulin. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin thank you nya yang udah subscribe, komentar, share, dan like. Tiada batas deh dukungan lu buat gue, dan gue seneng banget. Oke ya, langsung aja kita gas. Kok kayak ada yang klarifikasi kalau rumahnya Ben itu Jor-Jor yang beli. Wis mari rawame huru-hara Jor-Jor iki boyong endah sak keluargane metu teko omahe Ben. Pertanyaanku, ono apa kira-kira? Kok sesuportif iku? Padahal endah iku lho mari ngilok-ngilokno mas kandungmu lho Jor. Kudu aku tok sing feeling yo. Banyak orang sing feeling kok kayak aneh kan ono apa-apa iki mbek endah. Tapi no hard feeling ya, no hard feeling. Gak boleh berprasangka buruk dulu. Siapa tahu memang tulus pengen punya kakak perempuan ya toh. Saking pengen punya kakak perempuannya, makanya itu endah pengen dimiliki salah. Enggak, itu memiliki anjing betina. Please aja baper, thank you. Tapi memang dulu pernah kan ada omongan bahwa Jordi itu ternyata tidak hanya sebagai ipar-iparan sama Endah, tapi itu udah berlalu banget. Kenapa sekarang di speak up lagi dan diangkat lagi? Gue nggak tahu deh apakah masih update apa enggak. Karena sekarang yang lagi update kan soal Jordi yang mau buka aib ke Ruben kan setelah sidang nanti. Tapi kan nggak mungkin juga itu terjadi. Dan semoga gue doain banget itu tidak terjadi. Gawat ya soalnya. Yuk gas. Nah ini dari Bunda Korla nih. Bunda Korla mau ngomong sesuatu yang menurut gua dia mempunyai pengaruh yang besar terhadap seluruh permasalahan pergosipan artis di Indonesia. Yuk kita lihat apa sih komentar Bunda Korla. Dari mulutnya Ruben Onn, tapi keluar dari mulutnya Sarwenda. Tolong digaris besarkan dulu. Itu satu. Kedua, perkara Chong itu sebenarnya nggak boleh terungkap. Karena bagaimanapun itu mantan suami. Ketiga, soal asuh anak itu keputusan dari hukum. Bukan keputusan mereka berdua, tapi keputusan hukum yang sudah ditentukan. Kita juga sebagai ibu tidak boleh egois. Kita harus membagi kasih sayang kepada suami. Walaupun mantan, dia punya hak 100% untuk menjaga dan mendidik. Kita jangan menjarakkan antar ibu, bapak, dan anak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya penggiringan opini itu jangan dilakukan gitu, karena menurut saya apa yang dilakukan Ruben itu udah tepat gitu. Bukan perkara 100 juta, bukan perkara 200 juta, dan bukan perkara 50 juta, tapi tanggung jawab Ruben itu yang kita lihat. Dia tetap berusaha untuk menjadi seorang ayah, tidak lepas tangan, tidak peduli, itu nggak dilakukannya, tapi dia mencoba menjadi ayah yang terbaik. Itu yang dicatat. Gitu aja. Makasih ya. Bunda turun lagi kena. Iya sayang. Thank you Bunda. Salam sayang dari jauh. Thank you Bunda. Jadi kalian udah pada denger kan ya pendapatnya Bunda Korla. Gua rasa sih pendapat Bunda Korla tuh tidak berbeda banyak sama kita semua. Karena memang kita pro Ruben bukan karena subjektif ataupun bagaimana. Karena apa yang dilakukan Ruben itu adalah yang seharusnya seorang ayah, seorang laki-laki gentleman lakukan demi mempertahankan anaknya yang menurut dia tidak berada dalam lingkungan yang baik. Jadi dia pengen ambil alih. Dan gua rasa setelah banyak video gue yakin kemenangan hak asuh pasti ada di tangan Ruben. Dan Bunda Korla memastikan hal itu. Jadi bukannya serta-merta gue mendukung Ruben 100% tapi tanpa bukti subjektif karena ngefans doang. Enggak. Gue mendukung yang benar. Dan seharusnya orang-orang juga di luar melihat bahwa yang benar nih adalah Ruben. Karena apa? Dia ingin menjamin lingkungan anaknya itu sehat dan baik, tidak seperti yang sekarang ya. Gas. Ngaku. Oke ya.
Oke, ini kita lihat nih omongannya Jordi ya. Kak Jordi jarang ke rumah Ruben ya, bukan jarang, nggak pernah. Ngingetin, tolong disebarkan kemana-mana. Bukan jarang, nggak Nah, ini pernah. ada, nih kata-katanya lu lihat ya. Tuh, ih, Najong. Gue nggak tahu nih maksudnya. Ini kan lagi ngomongin siapa ya? Masih belum jelas sih teks-teksnya itu. Isyarat tidak akur setelah mengaku tak pernah ke rumah Ruben. Bahkan ngaku jijik saat nama Betran disebut. Iya beli, dapet kiss Betran, kata dia begitu. Adik Ruben mengoceh saat jengah jualan live dengan reaksi kesal. Ini di mute ya, di mute omongannya. Jadi kita nggak bisa dengar. Cuma dari ada netizen yang translatein kata-katanya dari Ruben ini. Nah, gue masih belum tahu pasti apakah ini benar atau tidak, valid atau tidak. Yang jelas sih memang pernah ada kecekcokan ataupun sedikit nggak baik ya hubungannya Jordi sama Betran. Maka itu kan Onyo pernah bilang waktu itu dia udah lama nggak berhubungan, maksudnya menelpon ataupun kontak uncle-nya. Hal ini mungkin terjadi dari uncle-nya sendiri, dari Jordinya sendiri tuh udah nggak suka sama sama Onyo. Nah, gue nggak tahu apakah karena keputusan Ruben yang mengangkat anak tidak disetujui atau bagaimana. Yang jelas sih gara-gara Ruben terus pindah agama, hal ini mulai terjadi, jadi benci ataupun jadi sesuatu yang menurut gue tidak layak juga ya, karena kan iman itu ataupun pindah agama itu hak setiap orang. Mau agama apapun asal dijalankan dengan benar. Gak boleh juga seperti itu. Yuk gas. Kami seluruh netizen dan masyarakat memberikan penghargaan kepada netizen, ini adalah perwakilannya ya, yang suka menghujat sampai tidak punya hati nurani, jatuhnya fitnah. Jatuh kepada nungguin ya. Pakai ditanya lagi nungguin, ya iya udah pasti gue nungguin dari tadi bu. Aduh si ibu mah bikin konten ada-ada aja. Udah gas. 1. Wara Koko si perempuan ular. Inilah salah satunya ya. Kedua, psikolog. Ngakunya psikolog padahal psikopat. Inilah dia. 3. Tena Markisa. Nenek kempot ya. Aduh bu, ngomongnya bikin gue ketawa tapi aduh cetek banget sih bu, infonya cetek banget. Aduh. Ini juga salah satu ular ya, ular juga ini. 4. Koko yang udah nggak ada bentukannya, alias lehernya pun udah nggak kelihatan, bentukannya pun nggak kelihatan ya. Inilah dia ya, selamat buat kalian berempat ya. Ya gimana ya, ini udah main fisik nih si ibu. Kalau main fisik sih bagi gue nggak asik aja ya bu. Walaupun nggak disebut tapi gue tahu sih siapa aja. Cuman main fisik nggak asik kalau main fisik. Gas. Kita hidup di dunia cuma satu kali. Allah sudah mentakdirkan karakter yang kita punya. Ya, jadi makanya kita jadi manusia, karakternya jangan berubah-ubah. Jadi kadang karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Ya, kita tuh hidup di dunia nyata, bukan di dunia perfilman. Ini gue masih belum tahu nih, ini lagi live video call ini dalam rangka apa nih? Apa emang pribadi atau bagaimana? Tapi kayaknya kakak Ivan ya, Ivan Gunawan nih ngasih nasihat ke Ruben sahabatnya nih soal karakter. Jadi intinya Ivan Gunawan tuh, Igun tuh mendukung sepenuh Ruben apa adanya. Kan kenal, mereka udah kenal belasan tahun, apa adanya deh. Mau kayak bagaimana, kayak disebut cong atau disebut bukan laki-laki, pokoknya apa adanya, ya itulah arti sahabat ya. Gue sih pengen banget punya teman kayak begini, udah orangnya baik, gede, enak kalau digelantutin kayak Tarzan. Yuk gas. Aku kan nggak speak up soal kasus-kasus yang ada dan berseliweran di TikTok Indonesia ini. Kali ini aku mau sedikit speak up tentang permasalahan yang dihadapi oleh seorang Ruben Onsu. Terlepas dari apapun yang dilakukan. Tapi aku kurang setuju aja kalau misalkan orang pernah dibantu, orang pernah ditolong, tapi malah ngata-ngatain dan menghina, mencaci, memaki, bahkan sampai ngatain si Ruben ini cong gitu.
Sebenarnya laki-laki yang berkelakuan seperti perempuan itu tidak lebih terhina dibandingkan laki-laki yang numpang hidup sama perempuan. So, kalau misalkan kamu udah pernah makan duitnya, jangan pernah makan orangnya. Kalau udah pernah dibantuin, setidaknya jangan ngejelekin. Kalau misalkan tidak bisa berbuat baik, minimal jangan jahat. Karena kita tidak bisa tutup mata dan telinga. Tanpa adanya Ruben Onsu, masyarakat Indonesia pun tidak kenal. Ya gue setuju sih sama dia. Dia bilang memang jangan pernah ngata-ngatain orang yang pernah kasih makan. Gue setuju banget. Karena memang yang seperti yang kita tahu, semua yang terlibat dalam soal pertengkaran Ruben Onsu dengan Sarwenda dan perebutan hak asuh anak, itu semuanya pernah ditolong oleh Ruben Onsu. Termasuk dari saudaranya, termasuk dari adiknya, termasuk dari asisten-asistennya dulu. Itu kan asisten-asistennya Sarwenda dulu juga pernah dibayar mungkin langsung sama Ruben Onsu. Dulu maka itu lu pernah makan duitnya, tapi sekarang lu ngata-ngatain. Apalagi dulu pernah mencintai Ruben. Gue nggak bisa ngomong deh, udah gas aja langsung gas. Ruben Onsu itu punya karakter intriguing introvert. Coba deh lihat video ini sebentar. Tes dari sidik jari ya, sidik jari 10 sidik jari kita tuh kita dites. Nah nanti kita karakternya yang seperti apa, sifat kita kayak apa itu ketahuan. Itu bener banget, insyaallah itu bener banget, insyaallah. Jadi ini hasilnya ya, Kak Ruben Onsu punya karakter intuiting introvert. Coba kita lihat gimana sih karakter intuiting introvert itu. Oke, kita buka nih buklet dari intuiting introvert. Kita lihat rangkumannya aja ya. Intisari tentang Anda, kecerdasan Anda intuiting yang berarti merujuk kepada indera keenam Anda yang sekaligus menjadi otak kreatif. Berarti orang intuiting itu adalah orang-orang yang punya otak kreatif. Coba kita langsung ke sini nih. Sisi positif yang perlu dibina dan hal yang perlu diwaspadai. Berpikir positif tapi penghayal, mitra bisnis yang menyenangkan tapi tidak suka bicara hal pribadi. Percaya diri tinggi tapi kadang overconfident. Atraktif dan menyukai estetika tapi terkadang terlampau melewati zamannya. Mahir membuat konsep dari A sampai Z tapi cuek dengan lingkungannya. Terbuka dengan perbedaan ide tapi tetap bersikeras dengan keyakinan akan gagasannya sendiri. Nah, ini adalah Sebetulnya sih kalau kita tahu kisah hidupnya Ruben dari dulu ya memang seperti ini ya. Dia memang intuiting introvert itu mempunyai sisi kreatif dan mempunyai sesuatu yang dia yakinin dia benar, pasti dia bisa mencapainya. Terbukti Ruben sekarang salah satu entertainer yang udah lebih dari hampir berapa ya, 25 tahun lebih dia masih bisa eksis. Itu bagi gue sangat luar biasa. Jadi ya itu nggak perlu kita pelajarin lagi, lihat aja dari track record dan pencapaiannya Ruben. Oke, gas lagi yuk. Su itu pecundang karena tidak datang ke persidangan kemarin. Itu adalah kata-kata orang yang tidak tahu diri, tidak tahu masalah, tidak tahu kejadian, yang penting ngomong. Ya, kemarin itu cuman pengesahan berkas-berkas administrasi, jadi tidak dibutuhkan untuk datang gitu. Jadi mau Ruben tidak datang memang tidak dipanggil Ruben kemarin. Jadi ada nanti setelahnya ini adalah ada tanggal-tanggal tertentu yang dimana Ruben itu harus datang, mungkin pas sidang mediasi begitu. Terus kalau bilang pecundang, ngapain dia pecundang? Orang dia yang daftar ini gugatan. Kupastikan ini 1000% yang ngomongin ini Ruben pecundang ya. Coba dia berhadapan sama Ruben. Berani nggak dia ngomong begitu? 1000% pasti nggak berani. Jadi nggak usah ngatur-ngatur Ruben ya, kalian nggak usah ngatur Ruben karena kalian itu bukan donatur dalam hidup dia. Nggak usah ngatur-ngatur dia mau datang apa enggak, terserah dia. Dia yang tahu mana yang pantas, mana yang enggak, mana yang semestinya urgent, mana yang tidak gitu. Jadi terserah dia lah dia mau datang apa enggak. Tuh, jadi lulus semua ya, lulus semua denger nih, jangan ngatur-ngatur kalau nggak tahu permasalahannya. Nggak datang di persidangan awal itu tanggal 15 itu hak, bukan wajib. Jadi kalau misalnya pihak sana ada yang datang, kliennya terserah, nggak masalah juga. Nggak datang, nggak masalah juga. Gas. Iya, emang ini dia orangnya hoki sih. Kalau kata gue orangnya hoki, keren, pekerja keras, semangat, tanpa menyerah, tanpa pantang mundur. Gigih, kokoh. Lihat tuh teman-teman, usaha baru Kak Ruben Onsu nih, restonya keren banget. Adanya di Harapan Baru. Dia di Kota Bekasi. Buat teman-teman yang lalu lalang, terus yang mau mampir, coba-coba. Ya ini udah jelas sih, Ruben selain entertainer dia bisnismen yang jago. Itu udah jelas, gue nggak perlu kasih penjelasan lagi lah, lu semua pasti udah tahu kan. Yuk, gas aja gas.
Gua rasa sih ini bukan soal buzzer ya. Mungkin Ruben nih lagi pembayaran untuk mungkin pegawainya atau mungkin tim media sosialnya mau upload atau lagi berlangganan ini itu belum bayar, bisa jadi itu. Kalau buzzer sih nggak butuh. Seorang Ruben tuh, kalau Ruben nggak butuh buzzer, orang dia udah banyak banget. Terus yang cancelnya si Sarwenda itu petisi boykot, emang itu buzzer semua. Kalau buzzer semua ngapain sampai 100.000 orang, itu kan ID-nya semua kecatet. Nggak valid nih beritanya. Gas lagi yang lain, yuk. Hai Ruben, apa kabar? Masih inget gak sama aku? Tetangga kamu loh ini, teman kecil kamu. Dulu rumah kita tuh sebelah-sebelahan. Rumah kita tuh cuma dibatasin satu dinding. Nah, sebelah rumah kamu, rumah aku. Nah, jadi kan aku udah sering banget tuh buat VT ya kan. Beberapa kali aku posting foto masa kecil kita. Itu yang nonton jutaan orang. Ini gue masih bingung nih sama kakak ini. Maksudnya apa ya? Bekas tetangga bikin VT, terus ada tulisannya permohonan maaf apa. Terus juga bikin VT untuk ngasih tahu bahwa dia itu bekas tetangga. Itu kan tetangga masa kecil. Agak bingung sih ini maksudnya apa. Coba kita lihat lagi selanjutnya ya. Banyak banget, apalagi terakhir itu di Instagram yang nonton sampai 30 juta. Tapi kamu belum notice, mungkin kamu sibuk ya, nggak apa-apa sih. Cuman aku di sini turut prihatin ya Ruben ya atas berita-berita yang lagi seliweran di mana-mana. Itu memang beritanya itu bikin aku tuh kayak mana ya, nangis. Aku nontonnya nangis loh. Di sini aku mau menegaskan kalau aku minta maaf ya Ruben ya. Mungkin kamu nggak bales VT aku, nggak notice, mungkin kamu masih sakit hati karena dulu waktu kecil kita tuh kalau berantem suka kata-kataan. Kalau menurut gue sih ibu ini ya, kakak ini ya, kalau memang bener dia itu tetangga, baper sih. Ruben juga belum tentu inget ya. Ya ini intinya menurut gue sih pengen pansos. Dia seneng banget tuh di IG-nya waktu itu dia bilang ada puluhan juta tuh, seneng banget sampai dibikin lagi video minta maaf supaya Rubennya nanggepin. Kalau nggak salah kakak ini tinggalnya di Aceh kalau nggak salah ya. Aku minta maaf ya, mungkin kamu masih marah sama aku ya. Jadi ngingetin aku dulu tuh sering ngata-ngatain kamu, maaf ya. Pokoknya aku doain semoga masalah kamu itu cepat selesai. Kamu yang semangat, insya Allah di balik ujian ini pasti ada hikmahnya. Ya Ruben ya. Oh ini nih, ini rumahnya tuh. Oh rumah Ruben Onsu itu rumah aku, rumah kakak yang tadi. Sekarang rumahnya udah dijual. Tuh foto-fotonya tuh ada Ruben Onsu. Kak Ruben, kakak Ruben ini. Oh banyak tuh. Oh ya benar, ini berarti valid ya nih tetangganya. Tapi menurut gue sih nggak penting juga karena tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ruben, yaitu soal hak asuh. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga lulu semua terhibur dan jangan lupa subscribe segala macam. Terima kasih atas komentarnya dan semuanya gue ucapin terima kasih. Kita udahan dulu ya. Sampai jumpa lagi nanti. Pasti gue bikin video lagi. Bye bye.